Halo, Ira. Ra, Halo Kak, halo. PR gak aman? Pusing iya nggak? sih, aman. Cuma Apa? susah. Emang dibikin susah. Mau dibahas atau mau lanjut? Hmm, iya. Apa? Dibahas atau Ira mau lanjut? Yang Kak ke Cika ada yang mau diajarin. yang ketiga belum selesai. Yang ketiga belum selesai. Yuk, yuk, yuk. Lupa lo Kak Cika soalnya. Tunggu bentar ya. Lupa, Ra. Ntar lihat. Oh ya, ini nanti mau ngajarin itu. Kak Cika cari screenshot yang lalu ya. Kita tuh sore ya. Karena ada PR. Nah ini ya. Oh, Kak Cika share screen aja ya. Nah, iya, iya, iya. Itu emang nyusah. Emang soal nyusahin ini mah. Emang Kak Cika emang nyusahin. Ntar dulu. Share screen ya. Tunggu. Tet, 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 tet. Kok nggak mau share? Alah, nge-lag. Oke, share. Kak Cika mau... Nah, ini kan, Ra. Yang tiga ya? Ini. Alright. Tiga tuh gitu ya. Nah, berarti kan ini sebenarnya kalau Ira bikin yang satu sama dua kan sebenarnya loopingnya cuma dua ya. Pokoknya looping satu tuh mikirin baris, looping dua di dalamnya mikirin kolom kan, misalnya I sama J gitu ya. Nah kalau yang dua kan terbalik, misalnya gini ya, coba Kak Cika coba ntar gini gini gini. Hmm, kita collab ya. Yang kecil, yang bulat kecil, satu. Ntar ya. Ntar dulu. Yang Shakir itu, oke oke. Berarti kan mana sih? Ya, Kak Cika coba ya. Mulai dari satu dulu ya. Ntar. Kalau satu kan berarti gini. For I in range misalnya 5 nih. Biar nanti Kak Cika modifikasi dari situ. For J in range 5 juga kan. Nah, berarti kan kalau I itu kan baris ya. Jadi setiap baris ngeprint kolom kan, Ra. Nah, berarti kan setiap I di dalamnya ada kolom-kolom-kolom. Nah, berarti kan kita ngeprint. Yang di print itu kan berarti I kan. I plus satu lah ya kan dia mulai dari nol ya nggak sih atau ya atau kita set dari satu lah yang di print kan I tapi kan dia kan di baris satu ngeprintnya satu di baris dua ngeprintnya dua kolom di baris tiga berarti kan I J-nya itu kan sebanyak I ya gitu kan nah ini tuh di sini tuh kita nggak boleh ganti baris kan tapi di sini kita ganti baris gitu ya itu nggak sih berarti kan kalau kita print tahu deh bener nggak ya harusnya kita cek dulu kita cek. Ah, salah, Ra. Berarti I aja. Apa loopingnya salah? Oh, tapi ini ada satu ya. Jadi sebenarnya dia, oh kalau dia nol ya. Kayaknya bagusan gini deh. Dia tuh dari satu sampai 6 ini. Nah gitu. Tapi kan ini gini ya, Ra. Satu satu, dua dua. Berarti kan yang kita print tuh sebenarnya bukan I harusnya ya. Harusnya J ya. Ya nggak sih? Sampai sebanyak I. Berarti kita printnya jangan I, tapi J.
tapi J plus 1. Oh, atau ya J plus 1 deh. Paling gampang. Udah gitu ya. Ini gini. Nah gitu. Oke ya. Dah. Sekarang yang kedua. Yang kedua berarti mundur. For I in range. Berarti kan dari berapa, Ra? 5 ke 0 min 1 kan. Terus ada for J. eh, berarti kan J-nya juga sampai I nggak sih? Oh, 5 min I ya? 5 min I kan? Enggak dong. Bener I. Soalnya kan dia dari 5 ya. Oh, ini kurang Iya. susah nih. Kurang susah, Ra. Taruh. Tapi ya udah sih. Berarti yang kita print siapa? Berarti I kan? Karena 55 semua kan? Oke, berarti Iya. I and ini berarti Ira, Ira tuh sebenarnya pengen belajar cyber security ya. Nanti kasih Kak coba aja yang kriptografi abis ini dikit. Biar Iya. itu, biar biar pemanasan. Oke, bener ya? Oke, aman yang ini. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, berarti kan kalau gitu loopingnya tuh ada 3, Ra. Karena kalau 2 nggak cukup. Karena harus ada yang ngeprint bintang sama ada yang ngeprint tanda minus. Coba ya Kak Cika bikin F for I in range kan. Berarti kan dia misalnya 5 ya. Oke, 5 kali. Tapi kan nggak ada angka, cuman simbol, biarin. Terus kan bikin kolomnya pakai J kan. For J in range. Nah, J-nya itu kan sebanyak I. Berarti dia range-nya sampai I kan. Baris satu ada 2. Baris satu ada 1, baris 2 ada 2 gitu kan. Eh, Iya. in range I. In range I plus 1 kali ya. Kayaknya ya. Kita udah cobain ya. Nah, ini kan berarti dia print bintang kan. Coba ya. Terus kasih itu nggak ya? Kasih spasi nggak ya? Itu. Gini dulu ya. Gini ya. Gini udah oke kan? Nah, tapi kan sebenarnya pas kita kan harus ngeprint si minus ini kan. Berarti di sini tuh harus ada satu lagi gitu. In range. Ini karena dia 5 ya dikurang I berarti kan. Ada 5 dikurang I harusnya. Jadi 5 dikurang I. Kalau I-nya 0 berarti dia 5. Atau 4 lah ya. Nah, print. Jadi kita benerin kalau salah. Minus. Gini kan. And ini. Coba ya bener nggak ya? Jadi dia, nah gini Ra. Tapi Kak Cika agak kelebihan kan. Kak Cika maunya nggak sampai sini ya. Si minusnya. Berarti ini nggak sampai 5. Berarti 5 min 1 ya. Atau boleh lah. I min 1 harusnya. Jadi 4 lah. 4 min 1 lah gitu. Nah jadinya gini. Jadi loopingnya ada 3 sebenarnya. Yang satu buat baris. Yang 2 lagi buat kolom. Nah buat kolomnya ada 2. Yang J ngurusin bintang. Yang minus. Yang K ngurusin minus. Nah sekarang yang nomor 4. Nah itu tricky lagi tuh. Berarti kan for I mundur lagi kan, in range dari 5 lagi kan. Enggak dong. Dari 5 ke 0 min 1 gitu ya. 0 min 1 ya. Kita mundur ya. Terus Iya. berarti kan kita berarti kan ngeprint bintang. Nah, ini tuh sebenarnya Kak Cika jahat soalnya ini emang tricky gitu. Ini tuh gini, ini tuh trikinya di mana coba? Jadi ini tuh sebenarnya di sini tuh ada sesuatu gitu. Di sini tuh sebenarnya ada spasi. Jadi dia sebenarnya ada loopingnya, cuman dia nggak nyetak gitu loh. Cuman nyetak spasi doang. Triknya itu. Gitu sayangku. Jadi berarti kan sebenarnya kalau gitu Kak Cika harus nambahin ya di sini misalnya berarti kan kayak tadi yang di atas ya. Berarti for J, J ini buat in range pas di awal dia nggak ada ya. Berarti kan dia range 5 min I lah ya. 5 dikurang I. 5 dikurang 5 kan. Berarti dia nggak nyetak kan. Dia print spasi kan. Di baris pertama kan belum ada kan.
Iya. Ini AI nggak usah ikut campur deh ya, diam. Ketika kalau ada AI ikut ngetik kesel. AI, ntar dulu. Gemini setup. Oke. Sekarang di sini for K in range eh berapa ya? 5 berarti kan? In range gimana ya? Oh iya benar-benar ikut in range I berarti dia ikutin I kan? Print bintang gitu nggak? Ra? Oke. Eh, 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 eh. Oh ini harus ada ini deh lupa and spasi-spasi biar dia nggak pindah baris ya. Nah, nah di setiap I itu pindah baris. Tuh. Nggak tahu bener nggak ya? Coba kita cek-cek. Ya kan, Ra? Iya. Gitu triknya. Ya, Bang, ini tuh banyak 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 ini apa? Twisting 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 tom apa istilahnya? Brain teaser lah. Jadi gitu prinsipnya. Nah, yang mau Kak Cika tunjukin di sini tuh sebenarnya adalah bahkan gitu ya dengan ada for di dalam for, ada if di dalam if gitu. Itulah yang jadinya nanti akan susah gitu kalau kita bikin implementasi tuh sebenarnya ya udah isinya mah ini aja, cuman trik-trik apa ya? Trik yang beda-beda. Dah, berarti PR beres ya, PR beres. Nah, sekarang Kak Cika mau ngajarin kira eh sedikit kriptografi ya. Ini Kak Cika bikin dulu handout udah agak lama sih, tapi eh kalau Ira pengen belajar cyber security, itu tuh kan banyak ya topiknya. Salah satunya itu kriptografi ya. Kriptografi itu adalah hmm, istilahnya apa ya? Cara kita menyembunyikan pesan kan. Nah, ini Kak Cika mau kasih contoh yang kita pakai kemarin itu loh, Ra, yang list itu. Iya. Nah, eh, ini tuh ya sebenarnya kalau Ira tahu Cesar Cipher tuh kan sebenarnya kalau misalnya kita punya A, B, C, D, abjad gitu ya, A, B, C, D sampai X, Y, Z gitu ya. Sasar Cipher tuh kan cuma ngegeser ya. Kalau misalnya Kak Cika bilang kuncinya adalah 5, berarti geser 5 gitu. Satu, dua, tiga, empat, 5 gitu ya. A jadi F, B jadi G, C jadi H gitu kan. Geser 5 gitu. Jadi intinya tuh ngegeser huruf gitu. Nah, Kak Cika mau nunjukin kita tuh sebenarnya bisa melakukan ini kok nggak bisa sih pencet. Bentar. Oke, nggak bisa di clear. Kita tuh bisa bikin manipulasi. Bentar ya, Kak Cika bukain dulu ya. Taruh codingnya mana-mana. Sesar. Nah, kita buka dulu. Ini, nih ya. Yang mau Kak Cika tunjukin ke Ira. Jadi, ini semuanya kalau Ira lihat, kita udah belajar kan. Yang nggak dipelajari apa coba di sini? Semua udah. Em, cuman ya, ini aja agak tricky ya. Kan kalau kemarin, Ira ingat nggak? Kita belajar list kan. Misalnya Kak Cika punya, misalnya fruit, fruit gitu ya. Fruit. Terus kita punya list gini kan, Ra. Gitu kan ketika pernah bilang Kira Iya. kan kalau list itu bentuknya kurung siku kan misalnya isinya apel gitu dan lain sebagainya tapi nah font tuh bahasa pemrograman tuh yang paling udahlah praktis dia jadi kalau di bahasa pemrograman lain tuh nggak bisa semudah ini deh ngakses kayak kayak array kayak gini gitu nah ini tuh kita pakai list nih sebenarnya tapi ini tuh tapi Ira lihat gak ini kak kok ini listnya pakai gini sih gitu sebenarnya apa coba Iya. sebenarnya ini tuh cuman Ah, ini tuh casting inget casting nggak Ra? oh, enggak. Casting tuh kayak misalnya gini, kalau kita input, ingat gak kalau kita input yang ini nih, yang ini. Enggak, Kak Jika tunjukin dulu.
eh collab kita di mana ya tadi? Oh ini. Ini Ra. Ingat gak kalau kita input, dia tuh kan selalu ya kayak gini ya. Name input itu selalu string kan? Kalau saya Kacika mau Iya. dia jadi integer kan Kacika kasih int di depannya kan? Oh iya, iya. Nah, Python tuh seenak itu. Jadi dia tinggal gue mau gue mau inputnya umur tapi integer karena mau dihitung nih pakai persamaan, pakai operator matematik. Jadi di cast. Nah, ini juga nge-cast sebenarnya. Nah, rahasianya begini. Tunggu ya, Kak Cika nyontoin dulu. Misalnya gini. Ini salah satu implementasi ya. Nanti kalau kalau Ira belajarnya di kriptografi atau di cyber security, codingnya tuh lebih ke scripting, Ra. Jadi gimana yang jelasin ya? Kayak operating system, misalnya shell script, atau misalnya kita bikin coding buat nanti tuh kalau misalnya Ira belajar cyber security, kita tuh belajar misalnya kayak gimana sih orang mecahin password gitu, ngebongkar password atau nge-iterate directory, nyari file tertentu, atau misalnya kita baca sedirektori, terus kita ngelihat ada nggak yang tanggalnya berubah, misalnya kita bikin log gitu ya. Terus nyari, ada yang mencurigakan nggak di sistem kita? Ada orang yang coba-coba port scanning nggak? Ada orang yang ngerubah ngerubah file nggak? Ada yang nulis nggak gitu? Itu tuh lebih ke scripting, Ra. Jadi lebih ke kayak eh apa ya, detail gitu loh yang isinya tuh directory, list, terus looping. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya beda kan kalau misalnya Ira bikin aplikasi nih, aplikasi buat menu. Yang Ira akan akses kan pasti tampilan kan, tampilan terus harga berapa gitu ya. Tapi kalau di kriptografi atau di cyber security itu scripting, jadi kayak lebih ke logik gitu, proses proses ngeproses angka, ngeproses string. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin, kalau kemarin kan gini ya, ini list gitu ya misalnya. Kak Cika punya list kan, misalnya list tuh kan kayak gini kan isinya. Hmm, A, misalnya apel gitu ya. Nah, kalau Kak Cika print, nah itu kan keluarnya gitu. Nah, sekarang Kak Cika tuh mau bikin coding di mana Kak Cika punya sekumpulan karakter yang mau digeser-geser. Oke. Nah, kenapa harus dalam bentuk list? Karena di Python tuh kalau dalam bentuk list, ingat gak kemarin yang Kak Cika ajarin ke Ira? Kalau dalam bentuk list kita bisa nyari, ingat gak, ingat gak Ra, yang ini? If as in list gitu. Nah, Iya, Kak Cika tuh pengen make itunya gitu. If if ada karakter di dalam list, tolong bilang ada gitu. Nah, itu tuh pasti kepake. Kayak misalnya kita mau analisis data sosial media gitu ya. Listnya panjang, kita pakai in aja gitu. Nah, itu yang Kak Cika mau ajarin ke Ira. Nah, problemnya, kalau Kak Cika bikin list, Kak Cika kan list alfabet kan. Kalau alfabet berarti isinya bukan bukan gini, Ra. Berarti harus gini kan? A, kan capek ya. iya, iya. Makanya jadinya misalnya Kak Cika bikinnya alfabetnya, alfabet. Isinya sering aja. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu ya. Nah, ini Kak Cika ini aja, Kak Cika cast aja. Kalau saya Kak Cika print ya, misalnya alfabet. Bedanya apa? Nah, ini kan gini. Tapi kan ini bukan list. Kak Cika mau dia jadi list. Ya udah, berarti kalau gitu kita bisa aja gini, misalnya Kak Cika bilang, ya udah alfabet itu adalah list dari ini. Jadi dia bentuknya list. Tuh, jadi gini liatin. Kebayang nggak Syakira kalau misalnya nih ya, Kak Cika misalnya punya set karakternya, ada besar, ada kecil, ada angka, ada simbol. Masa iya mau diketik gini? Bisa sih misalnya sekarang, kalau sekarang udah bisa nyuruh AI kan, bisa aja nyuruh misalnya, GPT lu print, coba buat list dari semua
abjad besar kecil tuh bisa nyuruh dia. Kadang-kadang Kak suka nyuruh AI juga. Cuman sepakai Python aja tuh bisa gini. Kak, kenapa harus dibikin kayak gini? Karena kan kita mau geser-geser huruf. Ya, Ira, inget gak yang indexing yang kemarin kita slicing? Ini kan kalau kita punya list, berarti kan dia punya indeks ya. Nggak. Iya. Kalau kita punya list, berarti kan ini posisi 0, ini posisi 1, bener nggak? Ini Iya. posisi 26. Nah, maksudnya adalah kalau kita pakai sesar receiver, misalnya K-nya sama dengan 5. Berarti kan kita tahu bahwa, oke, kalau K sama dengan 5, indeksnya berapa ditambah 5. Jadi A itu jadi 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi F gitu. Jadi kalau IRA, berarti I itu indeks berapa? 9 misalnya. Ditambah 5 jadi 14. Misalnya jadi N. R itu berapa? Ditambah 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi FV atau W. Gitu kan? Tinggal ditambahin gitu loh. Jadi ya kayak gini kan susah gitu indexingnya. Jadi kita jadiin list. Nah di Python tuh yang gitu-gitunya tuh gampang gitu. Jadi kadang-kadang sampai kita nggak tahu bedanya. Oke, sampai itu kan udah ya. Sekarang berarti Ira tahu ya. Ini tuh sebenarnya bentuknya list ya. Maksudnya dia misah A, B, C. Nah, terus Kak Cika bikin looping nih sebanyak alfabetnya gitu. Sepanjang alfabet, Kak Cika bilang cipher ya. Misalnya Kak Cika mau mengencrypt misalnya apa ya? Apa dong, Ro? Yang menggembirakan apa ya? Eh, Indonesia Emas apa dong ya? Eh, Belajar Python gitu ya. Ya, gitulah. Belajar Python. Nah, Kak Cika tuh akan akan melakukan looping kayak gini, Ra, kayak tadi. Jadi, plain text itu adalah teks awalnya. Ciphertext itu adalah setelah di-encrypt. Nah, Kak Cika bisa bilang gini, untuk semua karakter yang ada di plain text, C ini boleh apa aja ya, Ra? Boleh X, boleh U, boleh IRA, boleh Kak Cika. Ini itu variabel aja bahwa untuk setiap yang ada di plain text, kalau dia ada di setnya alfabet, maka ciphertextnya itu ditambahin, ini alfabet kan, alfabet list ya. Kita lihat indeksnya itu, jadi indeks si C yang ada di, misalnya B nih, B itu kalau ada di dalam list ini, di indeksnya berapa dia gitu. B itu indeksnya berapa di alfabet satu kan. Nah, Iya. K-nya misalnya min 17. Katakan misalnya K-nya 5 ya. Kak Cika bikin K sama dengan 5. Berarti 1 tambah 5, 6 kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nanti si si cipher ini kenapa ada gini? Kak ini kenapa ada gini? Iya, karena si cipher teksnya baca satu-satu. Jadi misalnya B itu jadi apa gitu ya. Nanti ditambahin lagi E jadi apa. Terus L jadi apa gitu ya. Jadi dia nambah terus gitu. Jadi si cipher itu makin lama akan panjang. Jadi ini tuh poinnya adalah indeksnya ditambah K-nya yang tadi kata Kak Cika. Misalnya ini apa ditambah 5 gitu. Jadi dia geser. Kalau A 0 tambah 5 berarti dia jadi indeks 5 jadi F gitu. Dah, sampai sini oke kan sebenarnya. Nah, tapi problemnya sekarang gini, Ra. Kalau kita punya A B C D E, A B C D E F G H I J K L M N O P I R S I nggak cukup. P U V W X Y Z gitu ya. Kan ini indeksnya 0 nih. Ini indeksnya 2 eh Iya. 25. Alfabet itu berapa sih? 26 ya? Berarti 25 ya? Ya, indeks alfabet berapa? 26 kan? Alfabet 25. Berarti ini 25 ya? Coba. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, 25. Nah, sekarang gini. Ingat mod nggak, Ra, yang kemarin? Iya. Nah, kalau misalnya katakan misalnya Kak Cika punya
Misalnya Kak Cika mau ngencrypt X ya, huruf X ini mau diencrypt. K-nya sama dengan 5. Gimana dong? Kan 15, dia geser kemana? Dia jadi siapa? Satu, dua. Kagak bisa kan? Berarti dia harus ke sini kan? Balik lagi ke A kan? Jadi X itu akan jadi kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. X itu jadi D. Y itu jadi E. Z itu jadi F gitu. Kebayang nggak? Jadi Iya. kita selalu membagi dia dengan panjangnya alfabet ini. Makanya line alfabetnya kan 26 ya. Berarti mod 26 gitu. Karena kalau misalnya katakan ya sebagai bukti tuh gini. Misalnya kita punya segini. Nanti deh Kak Cika demoin. Kalau misalnya K-nya sama dengan 26 dia nggak berubah gitu. Karena ya dia dibagi lagi ya segitu lagi gitu. Tapi kalau dia lebih dari itu, misalnya dia posisinya udah di ujung, ya dia harus balik lagi. Caranya balik adalah di mod. Jadi dia geser ke sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang udah ya. Kak Cika demoin dulu. Eh, nanti nanti habis ini kita mikirin proyek. Eh, ya, sekarang ini udah ya. Kayak gini udah beres. Sekarang kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin. Berarti ini ada di downloads ya. Gak Caesar. Nih. Oh, ini yang Kak Cika ini ya. Oh, ini lagi brute force nih. Ntar tar dibenerin dulu. Ini dihilangin dulu. Ini dihilangin dulu ya. Itu nge-brute force Kak Cika. Taruh, taruh, taruh. Ya, maaf, maaf, Bang. Bentar, Bang. Eh, mana sih? Nah, gini. Lagi ya, ulang ya. Ya. Panjangnya 5 ya. Kak Cika nggak print apaan sih? Oh, print Kak. Nggak usah pakai nggak print, kalah. Eh, ya. Kalau Kak Cika jalanin, belajar Python tuh jadi Jekyll ini kan. Nah, ini tuh bisa Kak Cika balikin lagi. Misalnya, dibalik ya. Ini tuh misalnya apa gitu. Berarti kan kalau tadi kita nge-encrypt geser ke kanan, berarti kan kalau kita mau ngedecrypt, kita minusin kan, Ra. Iya. Terus dia kita jalanin gitu. Nanti dia akan balik lagi. Tuh, oh, belum di save, sorry. Tuh, jadi belajar Python kan, balik lagi kan. Iya. Intinya gitu. Nah, kalau misalnya K-nya 0 gimana, Kak? Kalau K-nya 0, dia nggak ngapa-ngapain kan, tetap aja kan. Kalau K-nya 0, ya nggak ngapa-ngapain dong gitu kan. Eh, Oh. sorry. Ini mestinya misalnya Shakira gitu ya. Kalau Kak Cika giniin, ya nggak ngapa-ngapain, dia Shakira aja gitu. Kalau misalnya Kak Cika ganti jadi 25, gimana? Berarti geser 25 kan? Berarti apa? Jadi apa? Shakira. Mas, jadi geser ke ujung aja masih. Nah, tapi kan karakternya ada 26 ya. Nah, kalau 26 berarti dia ke mod jadi 0 kan. Jadi dia teh sama aja gitu. Kalau udah mod 26, dia jadi Shakira lagi gitu. Jadi sebenarnya encryption ini tuh ngegesernya cuma bisa sebanyak setnya gitu. Kalau kita mau nambahin misalnya ya, ini jadi ada besar C, D, E, F gitu, berarti kita tambahin jadi 52 kan. Terus ada huruf gitu bisa Shakira. Jadi itu jadi lebih lengkap tapi berarti kan kalau udah kayak gini saya tinggal ngikutin aja gitu. Dah. Nah, ini Kak Cika nunjukin bahwa ini cara kita nge-encrypt pakai Python. Jadi Python itu kerjanya kayak gini. Nah, sebenarnya katakan ya kita nggak tahu ya. Misalnya ini Shakira ya. Shakira kita encrypt ya. 17 ya. Shakira tuh jadi kalau dia digeser 17 tuh jadi ini ya, JPR Bezir gini ya. Terus kita nggak tahu nih, misalnya kita nemu nih, eh ada teks nih JPR Bezir, bisa nggak Shakira balikin lagi? Dikasih tahu.
ini Chasar Cipher ya. Karakter setnya cuman lowercase aja. Kita bisa brute force. Jadi ini yang Kak Cika bilang brute force. Kita looping aja untuk semua Kak. Kita kita buka aja semua Kak. Gitu. Nanti dia akan ngeprint semuanya. Jadi dia geser satu hasilnya apa, geser dua ya hasilnya apa, geser tiga hasilnya apa. Kok nggak print? Belum di save ya? Mana sih? Kok nggak mau ya? For K in range, len alphabet, cipher text, lo kok nggak jalan? Si in plain text, if si, kenapa ya? Taruh. For K in range, cipher sama dengan, iya dong berarti cipher dong. Oh, iya ini maksudnya di sini dong. Ini kan Ra, tuh kita tahu bahwa oh di sini mesti kita print. Kak, supaya kita tahu key-nya berapa gitu. Sorry. Nah, ini nih. Pas kita cari kan, hah, apa nih? Nah, tapi kan ini kebaca nih. Oh, ketahuan nih. Berarti di K sekian kita tahu. Tapi kan kayaknya kita 17 ya. Kok ini 10 sih? Kok aneh sih? Kok benar gak sih? Bentar ya. Kok ini 5 eh? Saya Syakira. Oh. Oh, enggak. Kayaknya 5 nih. Tunggu ya, sabar ya. Kita coba ya. 17 deh, 17. 17 tuh bener kan itu? Sabar. Hmm, ini kita balikin. Sorry ya, ini kita shift tab. Kalau 17 tuh jadi apa sih? Python. Iya bener nih, kalau 17 kali S itu jadi balik lagi ya? Bagi 26. S itu A tuh tambah 17 jadi apa? P. Bener ya? A tambah 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, A itu jadi Q. Iya, benar 17. Tapi kenapa kalau kita balikin, kan jadi ini ya, jadi ini. Nah, kita mau cari, cerita kita nggak tahu kuncinya, harusnya dapetnya 17. Tapi kenapa nggak 17 ya? Pasti dibalikin. Coba Syakira cari. Kak Cika salah apa ya? Apakah have I gone crazy? Coba ya, kita brute force ya. Oh, di sini ya. Tapi jadinya dapet sih Syakira gitu ya. Oh, karena minus 17 ya. Minus 17 itu berarti, tapi harusnya K-nya dapet dong. K-nya sama dengan berapa gitu. Karena kalau kita geser, ntar lo. Kalau kita geser 0, tetap. Kita geser 1, tetap. Oh, ngerti. Berarti harusnya K 26 minus K. Bener nggak sih? Iya, tuh kan 17. Syakira. Iya, kalau K-nya mah dia kan karena kita balik lagi. Jadinya segitu, gitu. Oke. Nah, Syakira kan udah kasih PR suruh bikin ide kan. Nah, salah satu idenya macam-macam. Ini ya. Nah, ini tuh Kak Cika bisa bikin ini Syakira tuh. Jadi bikin kayak cara nge-encrypt tapi kita masukin misalnya eh plain text-nya apa? Rocket CG. Key-nya berapa? Encrypt gitu. Jadi ada pop-up-nya. Nah, terus Kak Cika bikin misalnya ini brute force ya. Yang tadi Kak Cika bikin ya. Oke. Oh kan. Hmm,
Nih, Kak Cika bikin yang lebih bagus lagi gitu kayak gini. Misalnya ini kalau mau encrypt atau mau decrypt, key-nya berapa, hasilnya apa gitu. Nih, ini bikinnya kayak gini Syakira eh codingnya. Ini kalau kalau Syakira mau dikasih eh apa? Nanti Kak Cika kirim deh ini PDF-nya biar biar Syakira bisa lihat. Nah, itu kayak gini project project projectnya kita bisa bikin kayak gini. Tapi mungkin kita nggak selesai sekarang sih, tapi paling nggak Syakira tahu gitu ya harus di gimana ya. Nah, pertanyaan Kak Cika, Syakira udah ada ide belum bikin apa? Apakah sesuatu yang kayak gini, kayak misalnya bikin app buat konversi satuan apa gitu misalnya, atau Hmm, apa kayak kayak kemarin ngitung BMI, atau misalnya convert BTC ke rupiah misalnya, atau apa terserah kita bikin. Kan sebenarnya app kayak gini lucu kan maksudnya. Ini Kak Cika bikin appnya nggak yang ini? Oh, Kak Cika bikin virus aja bisa loh. Tapi ini jangan dicoba ya, soalnya kalau tidak sesuai bisa menghapus file-file semuanya. Bikin virus juga bisa tahu, Syakira pakai ini, pakai Python. Nah, ini yang Kak Cika bilang scripting. Scripting tuh kayak gini. Kita lebih ke OS gitu. Baca baca direct ba hmm? Kemana? Eh, yes. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kayak gini, Ra, cari file gitu ya. Ini kalau kalau bikin virus ya. Kita cari filenya, terus kita infeksi. Nah, kayak gini scripting. Mungkin bagi kalau kita nggak biasa kan kata Ira, Ira udah belajar Python, tapi kok ini agak beda ya? Ah, ini karena kita pakai niat nih, ada import OS sama import datetime. Ingat nggak kemarin kita import random? Nah, iya, itu kan library-nya Python gitu. Nah, pada saat kita implementasinya beda, library yang dipakai tuh jadi beda, Ra. Makanya jadinya kelihatannya kayak, ini apaan gitu kan? Padahal isinya sama aja kan, if, for, ya kan, def. iya. Terus ada ini Ra, ini apa Ra inget gak? Slicing. Slicing. Heeh. Terus ini apa? List. Semuanya gitu aja gitu. For lagi, if lagi. Cuman apa yang di for, apa yang di if gitu. Lihat deh, Kak Cika bikin virus ya. Jadi ini tahu filenya. Mengedan. Terus bikin antivirusnya. Codingnya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya apapun bisa gitu pakai Python. Tinggal kita bikin kasusnya apa aja. Iram pengen bikin apa? Coba sekarang Um, kita buat apa Ra? Kalau bikin kayak yang muncul Windows-nya itu susah nggak? Kayak Enggak Ra. aplikasi kasirnya yang punya Kita bikin ini dulu kita-kita. ya, yang nol dulu ya, yang versi 0,0 ya. Tunggu. Ntar ketika kirim PDF-nya deh, tenang. Ini ya, ini ya, ini Ra. Ini kayaknya harus di itu lagi deh. Harus di ini dev biasa ya. Ini Windows. Ini Kak Cika bikin ya. Ntar, save dulu. My first GUI. Oke. Sekarang Kak Cika ke sini, CD. Hah? Oh, marah deh. Sini. Oh, enggak dong. Python 3. Lalu coba dulu ya. Ini soalnya kecil bikinnya pakai Python yang lama. Nggak tahu masih jalan atau enggak nih. My first UI. Jeng. Ntar Kak Cika jelasin Ra, tenang. Kagak muncul. Hah? Indo. Kok nggak keluar ya, Ra? Ntar pop up gue di mana ya? Harus save dulu. Kok nggak mau ya? Coba. Oh, ada error kayaknya. Bentar. Kenapa ya? Nah, ini kalau udah pusing, panggil asisten. Tunggu, biar cepet.
Ntar kita panggil GPT. Kenapa ya? Udah bener kok. Apakah jika salah TK internya harus TK inter gede ya? Tunggu, bentar saya kira. TK internya gede nggak ya? TK class name my first GUI. Kok nggak ada error sih? Tapi nggak muncul lah. Kalau tanya, what's wrong with this code? Oh, enggak usah pakai itu. Window main loop. Oh, window main loopnya nggak ada gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh, hilang. Loh, tar dulu. Oh, kok dulu nggak pakai? Astaga, Python jadul dulu mah. Euy. Oh, harus ada window main loopnya kalau yang baru. Oke, maaf bro. Jeng. Terima kasih GPT. Nah, kayak gini, Syakira. Tuh, ngeprint. Hello Syakira. Muncul di kiri. Nah, Kak Cika jelasin. Jadi, kalau Syakira mau bikin, ini kan cuma button ya. Cuma button sama teks kan. Nah, berarti komponennya apa? Nah, kalau kita misalnya mau bikin kayak window gitu, kita harus pakai TK inter, Syakira. Jadi, kalau waktu itu kan kita pakai import random atau apa. Kalau ini kita pakai from TK inter import, semuanya kita import kalau pakai bintang ini. Terus kita bikin window-nya. TK, kelas name-nya apalah, pokoknya dikasih nama, misalnya Shakira's Shakira's first app, misalnya gitu. Terus labelnya, nah label itu tuh yang ini, Bu, kasih tunjukin dulu. Label tuh yang enter your name tuh label namanya, nih, yang enter your name tuh namanya label. Nah semua, jadi kayak gini ya, Shakira. Kalau saya kita bikin pakai GUI, nih ya, window gini tuh namanya container. Jadi kayak misalnya Shakira punya Baki gitu. Nah, ini tuh bakinya. Nah, kalau saya ada teks, terus ada text field, terus misalnya ada button gitu ya. Ini mereka tuh adalah komponen. Jadi komponen itu ditaruh di dalam kontainer. Nah, komponen itu kayak misalnya gelas, piring, tatakan, sendok gitu loh, kita taruh di atas baki gitu. Nah, nanti tuh yang susah tuh ngaturnya. Kayak misalnya sendok di sebelah kiri, cangkir sama tatakan di atas cangkir, di atas tatakan ada cangkir. Cangkirnya sebelah kanan. Nah, itu tuh jadi kita harus ngebagi-bagi tuh. Kontainernya jadi bertumpuk gitu. Nah, itu nanti kayak kalau Kak Cika bikin menu, itu tuh kita harus ngebagi-bagi. Nanti dibagi, misalnya yang ini rata kiri, yang ini rata kanan. Nah, itu udah nyebelin deh, tapi seru sih, cuman harus sabar gitu, karena pasti codingnya panjang. Nah, kalau ini belum ada. Sekarang saya kira perhatiin, setiap komponen, nih label, itu tuh harus di-pack. Pack itu artinya ditaruh ke kontainernya. Nah, si label itu di-pack supaya dia masuk ke dalam window. Udah. Terus kita bikin ini variabel string var. String var itu ngambil variabel dari ini w. W itu yang ini. Yang ini loh teks input ini loh. Ih, kagak bisa digeser. Ya Allah. Nah, ini yang di bawahnya enter your name nih, yang ini, yang tempat kita nginput, itu namanya entry. Oh, Nah, si entry-nya kan di pack juga ya. Saya kira kalau dia ada di pack, dia masuk ke sini. Oke. Nah, dia bilang bahwa pokoknya kalau ada yang masukin nilai ke gue, itu tuh adalah as value. Gitu. Oke, udah sampai situ oke kan? Nah, sekarang iya. kita punya button nih. Button, kita bilang ada tulisannya press me. Kalau misalnya kita cuma bikin button aja, buttonnya kan di pack. Dia nggak ngapa-ngapain, dipencet, pencet sih, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau kita mau button yang ngapain, harus dikasih komen. Kalau kita mau dia ngapain, harus bikin function. Function dikasih nama act.
Nah, si act ini terserah kita, misalnya mau ngejumlahin kek, mau nge apapun lah gitu, nge-resize window-nya, nge-clear apa text field-nya gitu. Nah, di sini dia nge-print hello ke sini ya, ke console. Dia ada ngambil as value yang ini gitu. Jadi dia ambil apapun yang ada dari si komponen ini, si komponen text field, terus dia print gitu. Nah, ini tuh yang paling sederhana. Coba ya, ntar ke Cika kirim ya, biar Sakira bisa itu ya. Mana ya? Ira di mana ya, Ira? Ira udah join ibu. Aduh, ibu nanya. Ntar. Udah, tadi nanya soalnya. Ira mana ya? Alah, kita lupa. Kita kirim. Mana ya? Mana file saya? Ke Hangouts. Hangouts. Aduh, berantakan ya. Pusing. Dulu. Hangouts. Mira. Nah, Ira boleh bikin. Ih, gak mau. Dia nggak mau ngopi. Oh, lama. Ra, kenapa gini, Ra? Nah, sabar ya. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya susah nggak? Tapi text time gitu loh. Kayak, ntar ya Kak Cika kasih tunjuk ya. Yang menu waktu itu Kak Cika tunjukin ke Ira nih. Itu tuh astaga dah. Kak Cika bikinnya berapa lama ya? Pokoknya berminggu-minggu lah kalau manual ya. Kalau mau nyuruh AI sih ya cepat. Cuman kalau bikin sendiri lebih rame. Hmm, taruh ya. Restoran kan. Ini yang ChatGPT ya. Ini yang Kak Cika nih. Tapi berantakan yang ChatGPT udah dirapiin. Yang Kak Cika dirapiin sama dia. Ini yang Kak Cika udah cobain ya. Nah, ini gue naruhnya di mana ya? Ah, ini matiin dulu. Cobain dulu ya. Tapi kayaknya Kak Cika berantakan nih. Restoran 3, restoran. Tuh kan yang Kak Cika berantakan sih. eh yang punyanya ChatGPT lebih rapi. Tapi ini yang Kak Cika tuh. Kan ini kan sebenarnya dibagi-bagi ya, Ra. Tapi capek tahu ini. Mm-mm. Maksudnya Kak Cika tuh bukan orang front end ya. Jadi senangnya tuh misalnya kalau coding oke udah jalan secara fungsi. Udah Kak Cika mah. Cuman tampilannya tuh jadi kurang sabar gitu. Tapi sebenarnya ya udah kalau udah bisa mah udah weh gitu. Saya take away gitu ya. Saya Kak Cika belinya yang banyak ya biar dapet diskon. Misalnya 10, pizzanya 10, supnya 8 gitu ya. Terus Kak Cika gini bayarnya kan. Submit. Tuh kan Kak Cika 988.000. Setelah diskon jadi 889 gitu. Nah, terus ada catatannya nih, kapan transaksinya. Tapi ini kayaknya bukan ini bukan bukan tak jam kita ya. Harus diganti dulu, eh. Tapi gini, nah codingnya kayak gini, Ra. Jadi harus banyak function. Yang satu buat ngejumlahin gitu kan ya. Yang satu buat nampilin ini, nampilin itu. Yang satu buat button yang itu, satu buat button yang ini. Nah, frame ini yang Kak Cika bilang, Ra. Jadi setiap section, misalnya Ira pengen kayak tadi kan Kak Cika ada section menu, minuman sama makanan satu section, minuman satu section, makanan satu section, payment satu section, diskon satu section misalnya gitu ya. Itu bikin frame ditaruh satu-satu. Terus setiap pilihannya kita masuk-masukin. Jadi misalnya bank.
e-wallet, apa gitu. Itu di Oh, satu-satuin. Jadi susah enggak, mumet iya gitu. Harus sabar aja. Udah. Jadi kayak gitu. Nah, jadi Ira sekarang tinggal sok mau bikin apa nih? Boleh pakai base code yang Kak Cika kasih, boleh ya kayak kayak gini kan, misalnya dua button, tinggal nambahin button aja di pack, tapi harus pakai Windows main loop ya berarti. Tinggal action. Misalnya kalau button satu dia nyebut thank you, kalau button dua dia bilang aduh sakit dipencet yang itu gitu misalnya. Gitu, Ra. Kak Cika ya itu sih bisa macam-macam ya. Tapi di belakang layar tuh kayak Kak Cika pernah bikin aplikasi buat eh ngasih nama foto file. Jadi kan kita kan kalau punya file ya di dalam directory, Ira suka ngerasain gak sih sekarang, tapi sekarang udah ada AI sih ya. Dulu sih kalau tuh belum ada AI, belum ada Google Foto, susah tahu nyari foto di cari file di laptop. Karena kan kalau kalau nggak kita, misalnya dari kamera nih kita pindahin ke laptop, kalau nggak kita kasih nama kan nggak inget, harus dicari iya. satu-satu kan. Nah, Kak Cika tuh itu tuh bikin jadi pakai Python. Itu si filenya Kak Cika taruh di directory, terus Kak Cika coding pakai Python. Si file directory itu masukin ke AI, AI-nya Google. Nah, terus nama filenya Kak Cika ganti dengan apa yang dideteksi sama AI-nya Google. Jadi kayak misalnya, oh ini ada gambar apelnya, nih apple on the table .jpg misalnya gitu. Oh, Nah, itu Kak Cika bikin tuh lucu-lucuan aja, app aja gitu. Cuman hasilnya gagal. Soalnya AI-nya bego, jadi nggak cocok gitu, gambarnya apa, namanya apa, tapi nge-rename-nya bener ya, bisa nge-rename, cuman namanya nggak bener. Nah itu yang Kak Cika pingin, gimana Ra? Ira pengen bikin apa? bikin BMI. Yuk bikin BMI. Sok, berarti BMI itu, oh BMI yang Ira berarti ya. Coba Ra, tapi di Ira nggak bisa bad news-nya apa coba Ra? Kalau Apa? Ira pengen pakai BMI, nggak bisa pakai Google Colab, Oh, harus ganti Ra, harus install. Mana sih Ira waktu itu ngasih linknya di mana? nge-share di Zoom kemarin. Oh iya, cobain gimana ya? Gimana ya? Gimana? Minta lagi, minta lagi. Berarti kita harus bikin button BMI. Sudah. Ini. Berarti kita tapi mesti pindah, Ra. Nggak bisa di situ, harus install. Gimana Pakai ya? apa? Enaknya pakai apa ya? Ira bisa, paling gampang gimana ya? Ini di City ya, di Google Colab tuh dia nggak mau ngejalanin TK Inter karena for the sake of safety gitu. Hmm, 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 hmm. Pakai apa ya? Kalau mau nginstal berarti dari sini, Ra. Boleh juga sih kalau mau python.org. Itu gimana ya biar gampang ya? Nah, download di sini berarti download for Windows atau macOS. Pokoknya download di sini yang stabil aja. Misalnya, aduh kalau Windows pakai yang mana ya? Installer. Coba-coba tanya GPT dulu. Collab, Google Collab won't let me run PK Inter. Oh, what platform online I can use instead of Replit?
Replit mah ribet, Bukan Replit juga nggak bisa. Locally. Iya harus install, Ra. Kenapa nggak bisa ya? Dulu Replit bisa loh. Ya udah, Ira install dulu. Install, kalau bisa yang stable. Nanti kan Ira udah install tuh. Kalau udah install, biasanya nanti kalau misalnya Ira mau install VS Code, juga bisa download. Nanti kayak Kacika gini tampilannya. Tapi sebenarnya bawaannya Python tuh ada yang namanya idle. Kayak gini. Jadi kalau Ira udah install, tuh ada yang namanya IDLE. Nah ini. Nah IDLE itu kayak gini. Kayak editornya gitu. Nah kayak gini. Jadi kita pakai IDLE nanti kita gini, Kak. New file. Nah, nanti ngetik Python-nya di sini. Tapi nggak sebagus Visual Studio Code. Sok, Ira install dulu deh. Nah, Kak Cika coba bantu bikin ininya ya, bikin base-nya ya. Ira coba Iya. install dulu. Misalnya, berarti kan kita bikin kayak gini ya, udah ada kan. Kita bikin dari sini, misalnya apa? eh Nanti Kak Cika kirim ke Ira ya, Ira BMI app. Berarti kita bikin misalnya BMI app gitu ya. App-nya biarin dulu. Pakai video code bisa, Kak? Bisa. Tapi Oh, Visual Studio Code nanti Ira tuh di sini ya. Di sini Ra cari extension, lupa ya Kak ih Python deh kalau nggak salah. Lupa lupa tunggu. Ya, nah itu Python environment. Ini Python language support. Python. Oh, Kak Cika lupa mana yang lebih bagus. Aduh, karena tanya GPT. Saya Kak Cika udah tahu lupa udah tar ya. Udah lama tuh ya nggak mau Kak Cika tuh tidak mau lagi menginstall di laptop karena bentrok-bentrok kalau ganti. Jadi Kak Cika tuh lebih seneng misalnya pakai collab. Tapi kalau Kak Inter tuh emang harus lokal. Mana sih? Ah ini. Hmm, how to code with Python with Visual Studio Code. Install Python first or install Python in Visual Studio Code as ya udah. Ya Ra, gini Ra. Aduh, tapi ribet Jadi nanti Ira kalau pakai Windows, kan harus ini benci deh ketika selalu gini dah. Install nih Python. Nanti tuh kalau Ira buka terminal konsol pakai CMD ya, bisa pakai search CMD. Itu tuh suka nggak muncul Pythonnya. Jadi Ira tuh mesti buka control panel, path. Terus Ira cari gitu, si Pythonnya ada di mana, tambahin tuh ke path. Harus gitu. Nah, nanti kalau udah keinstall, baru bisa install Visual Studio Code. Nah, Kak Cika tuh kesel
sama gini-gini gitu karena jadi ngabisin waktu. Tapi gitulah intinya. Nah, kalau kita mau bikin TK Inter, ya emang harus nginstall dulu. Nah, berarti Ira cobain dulu nginstall. Terus masukin ke path. Terus Ra, Cika buka pintu bentar. Back. Dudu. Ya. Nah, saya Ira install. Kak Cika kasih arahan ya. Nah, kan berarti Kak Cika udah nginstall nih ya. Soalnya kalau di Mac tuh lebih gampang. Kalau di Windows tuh harus, path-nya tuh loh, males. Ini kan misalnya Kak Cika bikin ya. Berarti enter your height. Itu kan, Ra. Kan ini kan label ya, Ra. Tinggal dibikin aja jadi dua. Sama ini kan value ya. Ini kan W ya. Wait dulu ya, baru height ya. Ini dijadiin dua aja, Ra. Nih, cara cepat tanpa AI. Wis. Enter your height ya. Nggak apa-apa ya, Kak Cika ngebut soalnya biar selesai. Nah, nah kan ini label. Gini, wait, label. Penamaan variabel adalah yang terpenting. As value. As value. Wait. Yaudah, W aja ya, biar gampang ya. Nah, ini. Atau gini deh, biar nggak pusing. Ini lebih cepat lagi. Kan gini, Ra. Ini L1, ini L1, ini W1, ini W1, ini L2, ini L2, ini S value 1. Eh, Sebenarnya nggak boleh ya. Ini kan Cika cara barbar ya. Kalau mau rapi, kasih nama sesuai dengan ininya. Weight height gitulah. Cuma Kak Cika barbar kayak pokoknya jalan dulu. Daya button mah biarin kan, ya kan? Eh ini ganti. Udah jadi nih, harusnya. Tahu deh. Ah, will it work? Oh, Python apa tadi? Python 3 IRA BMIF. Jalan nggak, Ra? Shubidubiduda. Oh, salah. S value 1 sayang. Ini S value 1, ini S value 2. Oke, I'm sorry. Jeng.
Nah, udah jadi, Ra. Kok gini sih BMI app-nya? Kok B-nya kecil, gue masukinnya gede kok. Kok gitu? Ini biarin ya, act-nya nanti biarin masih salah dia. Biarin dulu, biarin dulu, biarin dulu. Clear. Nah, Ra kok nge-glitch ya? Ih aneh aja, Ra. Masa Kak Cika bilangnya BMI gede, kok dia BMI-nya kecil sih? Gitu ya. Buta huruf kah dia? Ah, kok gitu? Doesn't make sense, ay. Ya udah biarin. Kalau dia lagi kacau. Berarti kan nih kita masukin kan, misalnya weight berapa, calculate. Nah, kita printnya bisa sebenarnya kalau kalau Ira nanti mau bagus-bagusin, boleh sih bikin label lagi di sini, ngeprintnya di label yang di app. Tapi kalau mau ngeprintnya ke konsol, tinggal ini. Udah tahu Ra, tinggal ini masukin, print aja rumus BMI-nya. Ini cara Kacika barbar ya. Ira harus Iya. bikin lebih bagus ya. This is my way of apa rumusnya lupa gue. Alamak, lupa gimana Ra? Weight bagi height ini ya. Nyontek ya. Iya. Aku nyontek ya. Begitulah. Loh, ini ya. Berarti print udah aja gini. Ini siapa? S value kan? Satu. Ini S value 2. Ini S value 2. Gitu kan, Ra? Iya. Nanti Ira tugasnya apa coba? Kasih tambahan, Ra. Ini kan Kak Cika cuma bikin tampilan aja dasarnya kan. Kasih kasih keterangan kamu kamu overweight atau apa gitu loh Ra yang kemarin. Ini Oh kita iya. bikin base-nya dulu aja. Ini ADL-nya matiin aja ya Kak Cika nggak pakai ADL. Oke, coba. Misalnya beneran nggak sih? Misalnya 55, 180. Calculate. Hah? Oh, gini. Berarti jangan ini. Harus integer, Ra. Kan diitium. Jadi ini jadi invar. Ini jadi invar. Nggak string sayangku. It has to be integer ya. Bisa nggak? Cia, ada nolnya. Apa? Gimana sih biar nggak usah ada nolnya? Oh iya salah. Hmm, ketelitian atuh Mbak. Mbak E nih Mbak E, Mbak E. Ya 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 maaf. Kontrol C. Lagi. Berat 80, tinggi 150. Gendut nih pasti. Hah? Ra, kenapa Ra? Katanya gini Ra. Number var sama dengan TK invar. Tapi ketika udah pakai invar. Kenapa ya harusnya bener tau. Kok dia ngamuk ya?
Atau harus gini ya? Ah, gini lah, gini lah. Ke tengah. Kenapa? What's wrong? So, apa? Nggak boleh ya? Oh, ntar dulu dia getnya gimana? Aduh, Dewa. Oh, harus gini, Ra. Tapi bener kan ini infar. Oh, nggak boleh langsung dipakai. Ah, lama. Kenapa emang? Oh, dia objek. Bukan integer murni, Ra. Jadi harus dimasukin variabel dulu. Oke. Udah, maaf. Jadi gini. Nah, ini koma dua tuh berarti dibuletin. Jadi dua, dua, dua bakal di belakang koma. Jadi gini katanya, value satu get, value 2 get. Tapi getnya tuh integer, tapi dia objek. Oh iya ya, harus get dulu ya. Alah bodohnya. Ya, 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 oke, oke, oke. Sorry, sorry bro. Oke, Ctrl C. Kita coba ya, clear dulu, clear dulu, clear, 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 clear. Oke, it should work now. Oke, misalnya beratnya 80, berat ininya 150. Calculate. Tuh, BNI 3556. Nah, berarti kan Ira nanti mesti bikin, ini Kak Cika kirim dulu ya. Ini cara barbar aja ya, belum dikirim filenya. Gue copy paste aja dulu. Ih, 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 ih. Nah, berarti kan nanti Ira pasti gini, Ra. Sebenarnya tinggal di sini. Ya kan? If BMI sekian, ini, ini tuh tinggal dimasukin ke situ, Ra. Masukin aja. Udah ya, jadi deh. Biarin ya, masukin ya. Ntar Ira ngebagusin yang lain. Apa Kak Cika nih ngaco? Gini kan? Nih, nih. Gini nggak sih, Ra? Jadi deh. Ho, ho, wow, wow. Eh, beratnya berapa? 88. Tingginya berapa? 150. Kalkulit. Obes gitu. Udah jadi, Ra. Oke. Sekarang Kak Cika mau nambahin, dia ngeprintnya jangan di situ. Aduh, lupa ya gimana. Biarin lah bisa. Kak Cika tambahin lagi ya label 3 di bawah button. Ini kosong aja dulu. Label satu sama label 2 kan udah ada ya, Ra. Berarti Kak Iya. Cika bikin label 3 ya. Nah, ini kan dia ngeprint. Oke, oke. Lupa tapi Kak Cika nulisnya di mana ya? Harus coba ngecek di sini. Hmm, kalau nggak salah replace deh or something gitu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Cara nulis tuh gimana ya? Lupa.
Config. Config kalau nggak salah, config. Mana ira mana? Ah, eh ini dong. Nah ini. Berarti kan kita di sini. Apa tadi? Label 3, config. Bisa ya enggak? Gini. Gimana sih, Ra? Deng, 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 deng. Oh, L4. Kok L1 sih? L3 dong. Barbarianisme. Oke, sekarang 4. Kita masukin 4. Di sini kita tulis apanya, Ra? Oh, nah ini ada males. L4 config underweight. Tapi Kak Cika rada barbar sih. Bener nggak ya ini? Nggak apa-apa lah ya, masih ada waktu. Holy moly, holy moly. Nah ini apa aja, Ra? Lupa. Eh, Underweight. Hah, kok ditimpa-timpain? Salah dong. Jadi ini ngeprint ke konsol iya, ngeprint ke label juga iya ya. Berarti ini kan normal. Berarti ini overweight. Berarti ini obese. Berarti ini invalid. Coba ya. Let's try. Will it work? BMIM. Berat berat 45. Tinggi 155. Calculate. Ih, nggak ngeprint. Error, Ra. What did I do wrong? Oh, text from one to position now, tapi dua. Config. Gini aja, nyuruh ChatGPT aja biar cepat. How to print to a label. Coba suruh benerin. Cerita kita lagi hackathon, Ra. 8 menit lagi, Ra. Terus nge-lag. Kenapa ya salah ya? Kesel ya. Emang nggak boleh ya? Ini kalau config gara-gara ini ya, harus di plus ya. Kayaknya gini deh. X sama 9. Tadi kan nggak lihat my chat GPT dulu ya. Tambah round BMI, 2. Jadi Kak Cika taruh dulu di teks. Nah, ini tuh harusnya jadi teks gitu, Ora. Soalnya kenapa? Karena dia tuh ada dua, makanya dia marah. Soalnya kalau konflik tuh cuma boleh satu, kalau nggak salah. Kak Cika nggak lihat tuh chat GPT ya. Aku coba dulu ngedebak sendiri. Pilihnya gitu sih. Saya beratnya 45, tingginya 155 misalnya. Calculate. Oh, concatenate string, not float to string. Berarti ini str.
Bisa lah, gue juga ngedebak lah. Ntar GPT nggak perlu dulu, aku cobain sendiri dulu, bro. Oke, kayaknya gini deh. I think this will work. It should work ya. 1545, 155. Calculate. Ih, kenapa ya nggak mau ya? Exception I. Oh, config text nggak mau dia. Kenapa ya? Tapi kan jika di sini pakai config text I. Tuh. Oh, ini. Dicontek aja. Kak Cika tahu sekarang. Iya, iya, iya. Ah, Kak Cika nggak lihat ChatGPT. I know now. Berarti ini config ini harus gini, Ra. Jangan di now. Oke, lihat. Kontrol C dulu. Oke, bisa deh. Kita bikin kurus banget ya. 30 berat ya. Tapi tingginya 130 lah. Anak SD. Berapa ya? Ah, jadi, Ra. App. Tapi ini app barbaran Kak Cika nih. Harus bisa dibagusin lagi. Cuman, nih ya. Codingnya Kak Cika kasih Ira ya. Gitu, Ra. Coba kita lihat jawabannya ChatGPT ya. Udah disuruh-suruh. Katanya gue kagak dilihat. Kata dia. Oh, dia bilang, oh tuh dia bilang, lo harus pakai teks. Bener. Udah tahu duluan. Yuk, 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 yuk. Aku udah tahu, Mbak. Aku udah bisa. Oh, bisa pakai set juga. Bisa pakai set juga ya? Oh, pakai string variable. Udahlah, pokoknya udah berhasil. Ya, ya, ya. Thank you, GPT. But I have figured it out. Ya. Nah, ini kalau kalau nggak mau nggak apa-apa, Ra. Ini hapus aja berarti. Nggak usah ngeprint ke situ lagi. Kita udah ngeprint ke si app-nya. Ini printnya hapus aja. Nah, sebenarnya ini kan app ya, Ra. Kadang-kadang orang kan bisa gini, kak bisa bikin app nggak? App itu kan sebenarnya aplikasi ya, maksudnya sesuatu coding yang bisa dipakai untuk tertentu gitu, kayak buat ngitung berat, buat ngitung apa. Nah, tapi kalau yang dimaksud dengan app adalah misalnya yang di-download, yang bisa di-run di mana aja. Nah, itu beda. Misalnya, Ira ditanya nih, Ira bisa bikin app nggak buat di HP? Itu beda lagi urusannya. Kalau bikin bikin web untuk di HP, itu nggak bisa pakai Python. Kecuali kalau bikinnya web app. Jadi di HP itu pakai pakai browser. Kalau mau application yang bisa app gitu ya, kayak app Gojek gitu, itu harus bikinnya pakai Swift. Kalau buat iOS, kalau buat Android pakai Android Studio. Bahasanya berarti ya beda lagi. Jadi maksudnya app itu kadang-kadang rancu juga gitu. Kalau ini sebenarnya app, tapi cuma bisa dijalanin di laptop.
kalau misalnya kata misalnya ya, misalnya bunda bundanya Ira nanya nih, ibu bisa pakai nggak ini? Nah, nggak bisa, harus install Python. Kalau misalnya pengen bisa pakai juga, kita harus bikin web app. Web app itu berarti bikinnya bisa